Halo, selamat datang di Color and Healing. Temani aku mewarnai sambil membahas satu pelajaran menarik dari buku yang sedang aku baca. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku ingin bertanya, pernah nggak kamu membuka sosial media, niatnya cuma 5 menit, tetapi setelah itu suasana hatimu tiba-tiba berubah. Awalnya kamu hanya melihat, lama-lama mulai membandingkan. Kenapa aku nggak seperti mereka? Umur segini, kok belum punya apa-apa? Jangan-jangan aku terlambat. Tiba-tiba merasa hidupmu tertinggal. Merasa belum sukses, merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak punya pencapaian. Gak cuma kamu, aku juga pernah ada di posisi ini. Tapi kenapa sih itu bisa terjadi? Kenapa kita mudah membandingkan diri dengan orang lain? Gimana sih caranya supaya kita bisa hidup lebih tenang tanpa terus merasa kalah? Di video ini kita akan membahasnya bersama. Hidupmu sebenarnya tidak berubah dalam 5 menit itu. Bukan karena hidupmu memburuk, melainkan karena fokusmu berpindah dari apa yang kamu miliki menjadi apa yang dimiliki orang lain. Dalam ilmu psikolog, manusia memang punya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu alasannya adalah untuk memahami posisi kita di lingkungan sekitar. Dulu kemampuan ini membantu manusia belajar dan beradaptasi. Masalahnya, sekarang lingkungan kita bukan lagi puluhan orang di sekitar rumah. Sekarang kita bisa melihat ribuan bahkan jutaan kehidupan setiap hari lewat layar ponsel. Otak kita tidak dirancang untuk menerima begitu banyak perbandingan. Akibatnya, kita sering membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan momen terbaik orang lain yang diunggah di media sosial. Padahal yang mereka tampilkan biasanya hanya hasil akhirnya saja, bukan prosesnya. Kita nggak melihat kegagalannya, kita nggak melihat perjuangannya, kesepiannya, dan melihat rasa lelahnya. Tetapi otak kita tetap mengambil kesimpulan. Semua orang lebih berhasil dariku. Padahal belum tentu seperti itu. Ada satu bagian dari buku All You Need Is Enough yang sangat membekas di ingatanku. Intinya seperti ini. Ketika seseorang tidak lagi merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain, dalam hal status atau kepemilikan, dia akan lebih mudah berdamai dengan apa yang sudah dimilikinya. Menurutku kalimat ini bukan berarti kita tidak boleh punya mimpi. Bukan berarti kita tidak boleh berkembang. Justru kita tetap boleh bercita-cita. Tetapi ukuran keberhasilan kita tidak lagi ditentukan oleh kehidupan orang lain. Kalau hari ini temanmu membeli rumah, itu adalah perjalanan hidupnya. Kalau hari ini kamu masih menabung sedikit demi sedikit, itu adalah perjalananmu. Dua perjalanan itu tidak perlu dipertandingkan, karena setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Kadang kita berpikir, kalau aku punya apa yang dimiliki orang lain, aku pasti bahagia. Padahal belum tentu. Mungkin orang yang kamu iri juga sedang memikirkan masalah yang tidak pernah kamu lihat. Karena itu, kebahagiaan bukan datang ketika kita memiliki hidup yang orang lain punya. Kebahagiaan datang ketika kita berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai alat ukur hidup kita sendiri. Kalau kamu ingin mulai hidup secukupnya, aku ingin mengajakmu mencoba 3 kebiasaan sederhana yang bisa menghentikan kita untuk terus membanding-bandingkan. Mulai dari kurangi konsumsi konten yang sebenarnya tidak memberi manfaat. Pilih apa yang benar-benar layak mengisi pikiranmu. Kalau sebuah akun membuatmu terus merasa kurang, mungkin yang perlu diubah bukan hidupmu, tetapi apa yang kamu konsumsi setiap hari. Lalu, batasi kebiasaan membandingkan diri. Setiap kali muncul di pikiran, kenapa hidupku tidak seperti dia? Coba ganti pertanyaannya menjadi, apa satu hal yang hari ini sudah berkembang dibanding diriku yang dulu? Atau keberhasilan apa yang sudah aku lakukan minggu ini? Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Disitulah pertumbuhan yang sesungguhnya.
Dan yang terakhir, sibukkan diri dengan menyadari kehidupan nyata. Sempatkan waktu untuk berjalan pagi di sekeliling rumah, mengobrol dengan keluarga atau sahabat, membaca buku, meminum teh tanpa pegang handphone. Saat kita lebih hadir di dunia nyata, kita mulai menyadari bahwa banyak momen kecil yang selama ini terlewat karena perhatian kita terus tertuju ke kehidupan orang lain. Aku ingin meninggalkan satu pertanyaan. Kalau hari ini media sosial menghilang selama seminggu, apakah kamu masih akan merasa hidupmu kurang? Atau mungkin baru saat itulah kamu menyadari bahwa sebenarnya hidupmu sudah memiliki banyak hal yang layak untuk disyukuri. Kalau hari ini kamu mendapatkan satu pelajaran dari video ini, semoga ini yang kamu ingat. Semakin sering kita membandingkan hidup dengan orang lain, semakin sulit kita menikmati hidup kita sendiri. Tetapi ketika kita belajar merasa cukup, kita memberi ruang bagi hati untuk menjadi lebih tenang. Kalau kamu ingin mulai lebih fokus pada perjalananmu sendiri, tuliskan kata secukupnya di kolom komentar, agar kata itu menjadi pengingat bahwa kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk bisa menjalani hidup yang bermakna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.